pagi, saya Linda Dwi Jayanti dari Media Karang Taruna, Kecamatan Pasar Rebo. Saat ini saya sedang berada di wilayah RW 02, Kelurahan Kalisari, yang sedang mengikuti penilaian rumah anggrek rukun warga 02. Selamat pagi Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Linda Dwi Jayanti dari Media Karang Taruna, Kecamatan Pasar Rebo. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Suratman. Sebagai? Ketua RW 02, Kalisari. Oke, untuk Ibu? Saya Ibu Elika Trisia dari Sekretaris PKK RW 02. Oke, ada sedikit pertanyaan mengenai kegiatan hari ini Pak. Untuk persiapan sendiri dari Pak RW-nya untuk 02 ini seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Persiapannya sih sudah lama, mungkin setelah Pak Camat mengatakan bagaimana upaya untuk menanam 1 juta anggrek dari beberapa media, baik di masjid maupun di kelurahan dan sebagainya, karena yang merupakan program kecamatan. Maka kami sudah bersedia dari kalangan dari PKK, kemudian Dawis, Jumantik, Karang Taruna, semua 13 RT juga dilibatkan. Mereka punya peran serta di dalam persiapan Taman Anggrek ini. Mungkin lalu Pak, unsur apa saja yang Bapak libatkan untuk kegiatan hari ini? Tadi ini unsur Karang Taruna RW 02, kemudian LMK, kemudian Dawis 02, Jumantik, begitu juga PKK. Bukan Pak RT, hanya sebagian Pak RT yang datang karena masih sibuk kerja, hanya berapa RT yang datang. Oke. Selanjutnya mungkin untuk Ibu PKK, ada berapa jenis tanaman atau berapa jumlahnya yang ada di RW 02 ini Bu? Untuk sementara ya, yang kita lombakan ada 153. Itu ada 3 jenis anggrek ya. Yang pertama anggrek dendrum, 2 bulan, sama anggrek merpati. Itu cara perawatannya juga kita dari jam 6 pagi sampai jam 9. Itu yang pertama. Yang kedua dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itu yang perawatan yang kedua, sehari 2 kali perawatan. Itu juga bergantian ya Mbak, melibatkan Dawis, Jumantik, Karang Taruna, PKK, kita bahu-membahu bergantian, ada tugas masing-masing. Oh gitu. Iya. Kalau untuk pupuknya sendiri itu apa berbeda-beda setiap jenis tanaman anggrek atau gimana Bu? Enggak, Bisa dijelaskan? kita menggunakan air cucian beras dari fermentasi beras. Terus kita juga menggunakan pupuk B1. Itu untuk penyiraman pupuknya ya. Oke. Kalau itu apa sama dengan bibitnya yang masih bibit atau yang sudah besar tuh sama cara menanamnya atau seperti apa Bu? Oh enggak, kalau pembibitan kan kita ada dipakai polybag yang kecil-kecil. Itu kita inin dulu Mbak, ada didiemin dulu, diinin dulu. Kalau yang udah sebesar itu kan kita tinggal merawat harinya, penyiramannya, terus penambahan pupuknya, seperti itu. Oke. Terakhir ya Pak, untuk Bapak dan Ibu, apa sih harapan kedepannya nih untuk kegiatan ini di RW 02 unitnya? Ya, terima kasih. Kedepannya kita menjadikan suatu motivasi agar di RW 02 ini ada satu semangat bagi warganya untuk menanam anggrek, baik anggrek maupun yang lainnya, karena berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga dapat mewarnai di RW 02. Karena masalahnya di tempat ini juga ada sebagian yang tidak memadai, artinya ada sebagian lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi intinya dengan ada salah satu tanaman anggrek ini agar kehidupan kita lebih indah gitu, karena lihat tadi keindahan dari taman anggrek. Di RW 2 makin tumbuh subur, terus warganya juga ada minat untuk mengikuti jejak dari PKK, Karang Taruna, Dawis, dan Jumantik lebih baik lagi. Dan kita juga, tim PKK juga berharap semoga RW 2 tetap maju dan sukses selalu. Oke, amin. Terima kasih ya Bu dan Bapak atas wawancara hari ini. RW 2. Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Linda dari KTPR Media. Sebelumnya dengan Bapak atau Mas siapa?
Saya nama saya Ahmad Maliki. Saya dari Karang Taruna RW 02 Kelurahan Kalisari. Kebetulan teman-teman mengamanahkan saya sebagai ketuanya di sini. Saya dari RT 1 RW 02. Oke. Ada sedikit pertanyaan nih ya, mengenai kegiatan hari ini. Mungkin persiapan untuk Karang Taruna unit RW 02 ini seperti apa? Ya, persiapan kita emang sudah jauh-jauh dari beberapa bulan ke belakang yang sebelumnya adalah kita pastinya mendukung program dari Bapak Camat kita, dan saya dan pribadi dan teman-teman semua mengapresiasi karena pada kegiatan kali ini adalah cukup positif dan bisa membangun ekonomi masyarakat sekitar pastinya. Kalau misalkan yang peran atau dukungan untuk kegiatan hari ini itu apa ke depannya? Kalau buat hari ini Perannya? peran kita Karang Taruna peran Karang Taruna adalah pastinya kita mengonsepkan seluruh bentuk fisik yang ada di garden ini, dan pastinya kita nggak bisa berdiri sendiri, kita dikawal oleh Ibu PKK, Pak RT, dan Ibu-Ibu Dawis, Jumantik, dan semoga kedepannya kegiatan ini akan terus berjalan dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ya, pastinya itu. Terakhir, harapan dari Ketua RW 02 nih seperti apa untuk mensupport Pak Camat dalam Kampung Sejuta Anggrek ini? Pastinya harapan yang terbaik ya untuk Kecamatan Pasar Rebo ya. Dan kita sadar ada 5 kelurahan, ada banyak RW dan RT, dan semoga dengan kegiatan kali ini pemuda, ibu-ibu, semua warga elemen masyarakat yang ada di dalam Pasar Rebo ini ikut untuk mengangkat program dari Bapak Camat ini, dan pastinya semoga apapun yang kita lakukan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Itu aja sih harapannya. Berarti dari Karang Taruna sendiri itu mensupport ya? Pasti. Sekian pertanyaan dari saya ya. Oke, sama-sama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Linda Dwi Jayanti dari KTPR Media. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak. Saya Sudarso, Ketua RW 01 Kalisari. Saya Ibu Tuti Susilawati, Pokja 3 dari RW 01 Kelurahan Kalisari. PKK Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Ada sedikit pertanyaan mengenai kegiatan hari ini, khususnya untuk Pak RW. Persiapan apa saja yang dilakukan Bapak untuk kegiatan hari ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini yang pokok adalah kita menyambut penilaian Festival Anggrek dari Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Namun kegiatan lain juga kami ada, yaitu Jumantik hari ini di RT 11. Kemudian juga kami sedang renovasi kantor RW. Persiapan yang dipersiapkan khusus hari ini adalah sejak kemarin sore kita mengumpulkan tanaman hias anggrek. Karena kalau para penilai diajak keliling dari rumah ke rumah tentu sangat capek. Ya, harapan kami ke depan mudah-mudahan program Bapak Camat Pasar Rebo mengenai Camat Pasar Rebo menjadi ikon sejuta anggrek betul-betul dapat bermanfaat. Tapi juga kami mohon sumbangannya berapa puluh pohon gitu, sehingga Pak Camat sendiri ikut investasi di sini sehingga memberikan semangat kepada keluarga kami. Sementara itu saja dulu. Terima kasih. Lalu unsur apa saja Pak yang Bapak libatkan nih dalam kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini unsur pengurus RT, pengurus RW, PKK RT juga ada, Pak LMK juga ada, itu di sebelah sana. Kebetulan juga ada tamu dari Pak LMK lain. Kemudian PKK RW khususnya dari Pokja 3, yaitu yang mengenai tanaman toga dan lain-lain. Itu saja barangkali yang saya tahu. Oke. Yang terakhir untuk ibu-ibu PKK nih Bu, untuk ibu PKK sendiri ada berapa jenis tanaman anggrek di sini Bu, khususnya di RW 01, dan apa saja jenisnya? Untuk tanaman anggrek sendiri di RW 01, warga RW 01 di sini lebih banyak ke jenis anggrek dendenium, terus Catelia, sama anggrek bulan. Ada beberapa juga ya jenis kayak tanaman anggrek
pandan ya, Bu RW ya. Tapi insya Allah di sini di RW 01 akan selalu mengikuti program Bapak Camat dengan Kampung Sejuta Anggrek menjadi lahan yang bersih, hijau, berbunga. Amin. Ya, terus untuk ini lahan kosong kita dipergunakan untuk tanaman anggrek dan juga toga PKK RW 01. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Berarti ada berapa jumlah Bu untuk tanaman anggrek sendiri di sini? 365. Kalau di sini sih, kalau di sini kurang lebih 40-an. Kalau seluruh RW ada 360-an. 360-an ya Pak ya? Oke. Ya baik, sekian itu saja Bu. Pak, terima kasih ya Pak. RW 1. Oke. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Linda Dwi Jayanti dari KTPR Media. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Selamat pagi Mbak, saya namanya Salimun, di sini sebagai Ketua RW 5. Oke. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai kegiatan hari ini Pak. Iya. Untuk persiapan Bapak sebagai RW untuk kegiatan penilaian rumah anggrek ini di RW 05 itu seperti apa ya Pak? Baik, untuk persiapan saya di RW 5 ini dalam rangka penilaian anggrek, ya memang kurang lebih sudah 1 bulan. Saya waktu itu pernah dapat informasi dari Pak Camat Pasarbo, Pak Mujiono, untuk mengadakan ataupun menyampaikan kepada warga nantinya akan ada tanaman 1000 anggrek ataupun penilaian dari kecamatan. Makanya kami juga sampaikan kepada pengurus RT maupun RW dan warga untuk bagaimana caranya untuk kita mendukung, dan kita juga sampaikan juga setiap RT paling tidak harus menanam atau membeli bibit anggrek yang untuk di wilayah RW 5 ini. Lalu unsur apa saja Pak yang Bapak libatkan untuk kegiatan hari ini? Yang saya libatkan ibu-ibu dari kader Dasawisma maupun kelompok PKK dan seluruhnya, yang jelas di sini kebersamaannya alhamdulillah cukup baik Mbak. Jadi kalau memang ada program dari kelurahan maupun dari kecamatan pastinya banyak yang mendukung. Oke. Lalu yang terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai Ketua RW dalam kegiatan ini ke depannya seperti apa di lingkungan RW 05 sendiri Pak? Baik, untuk harapan saya di RW 5 ini ke depan selalu menjaga kebersihan dan ketertiban, terutama untuk para pengurus kader-kader ibu-ibu untuk menyampaikan kepada warganya paling tidak setiap bulan harus paling tidak memiliki anggrek ataupun membeli satu paling tidak, nantinya supaya akan setiap rumah itu akan bertambah gitu. Berarti target kedepannya minimal 1 rumah 1 anggrek juga ya Pak, seperti yang Pak Camat inginkan? Iya, itu yang saya sampaikan seperti itu memang. Siap. Terima kasih ya Pak informasinya atas hari ini. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Linda dari Media Karang Taruna Kecamatan Pasar Rebo. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nunung Sebagai kader. PKK RW 05 ya Bu ya? Iya. Saya Bu Ratna, pemilik rumah. Saya Bu Eko, saya Korlap RW 05. Ada sedikit pertanyaan Bu untuk kegiatan hari ini. Dari ibu-ibu PKK sendiri itu persiapannya seperti apa ya Bu ya? Kalau kami itu karena dadakan ya, terus terang kami dadakan di istilah ini, tapi sebelumnya kami sudah mendata siapa aja warga yang memiliki ini. Ternyata di tempat kami kurang lebih jumlahnya ada 150 anggrek. Banyak kan yang belum berbunga sih ya, karena mereka masih proses baru tumbuh lah ya, baru ada dapat dari bibit-bibitnya itu baru buka.
Oke. Lalu unsur apa saja Bu yang Ibu libatkan dari ibu-ibu PKK ini? Misalkan kayak Karang Taruna kah atau siapa yang dilibatkan hari ini? Tentunya kami koordinasi dengan Pak RW kami, lalu Pak RW kami dengan kader dari Dasawisma dan tentunya kader Jumantik. Pak RW juga melibatkan PPSU untuk membantu kami di sini. Oke. Ada jenis tanaman anggrek di sini tuh ada berapa? Terus bisa disebutkan mungkin nama-namanya Bu? Jenis anggrek di RW 5, satu Vanda, anggrek Dendrobium, Phalaenopsis, anggrek bulan, dan Cattleya. Iya itu. Goya. Hoya. Berarti di RW 05 nih ada 5 jenis tanaman anggrek ya Bu ya? Kurang lebih. Jumlahnya kira-kira berapa Bu? Kira 150 kurang lebih ya se-RW. Iya. Oh, kalau yang berbunga? Yang berbunga atau semua anggrek? Semua anggrek boleh? Oh, kurang lebih 150-an. 150 ya Bu. Ya? Oke. Yang terakhir Bu, harapan untuk kedepannya dalam kegiatan ini tuh seperti apa khususnya di RW 05 ini? Harapan, coba Ranta harapannya? Harapannya nanti di RW 05 akan semakin banyak orang yang menanam anggrek, yang dari pencinta-pencinta anggrek yang baru. Soalnya memang anggrek itu butuh effort yang tinggi ya untuk merawatnya, dan tidak semua orang suka dan mau gitu kan. Jadi mungkin harapannya kita nantinya ada mungkin pemberian bibit anggrek, ada juga penyuluhan anggrek tentang cara perawatannya. Soalnya orang-orang tuh kan masih banyak yang awam, pengen suka anggreknya, melihatnya suka, tapi cara merawatnya banyak yang nggak bisa. Makanya mereka memilih lebih nggak usah merawat, nggak usah beli. Nah mungkin kalau adanya sosialisasi, terus ada penyuluhan gimana caranya merawat anggrek yang baik dan benar, mungkin mereka akan tertarik gitu. Berarti yang tadi seperti Bapak RW inginkan minimal satu rumah satu anggrek ya Bu ya ke depannya. Semoga semakin banyak pencinta-pencinta anggrek yang lain nanti bermunculan gitu loh, setelah tahu oh ternyata anggrek itu nggak susah gitu, dan perawatannya cuman ada yang seminggu sekali mupuknya, ada yang 2 minggu sekali, jadi kan sebenarnya nggak repot asal mau gitu. Oke, mungkin itu saja ya Bu ya pertanyaan untuk hari ini. Sekian, terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda dari KTPR Media Kecamatan. Sebelumnya perkenalkan dengan Bapak siapa? Ya. Baik, saya Kapten Infanteri Dadi Permana, Ketua RW 08, Asrama Brigip Mekanis 1, PAM Ibu Kota Jaya Sakti, yang bertempat di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasarbo. Oke, untuk Ibu? Saya Ibu Isnawati, Ketua PKK RW 8. Beserta perwakilannya ya Bu ya dari PKK. Oke, ada sedikit pertanyaan Pak mengenai kegiatan hari ini. Mungkin persiapan hari ini dalam menyambut penilaian rumah anggrek di RW 08 ini seperti apa? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan kami ucapkan selamat datang kepada tim penilai dari perwakilan kecamatan maupun dari Kelurahan Kalisari, yang kebetulan tertua dari Kelurahan Kalisari Bapak Sekretaris Kelurahan. Proses kita menyiapkan kegiatan festival sejuta anggrek khususnya di Pasarbo yang berlokasi kami di RW 08 Asrama Brigip Mekanis 1 PAM Ibu Kota Jaya Sakti di Kalisari. Dari mulai awal memang Pak Camat sudah atensi ke kami, atau mungkin juga sudah nyampaikan sebelum kegiatan untuk rencana festival maupun ikon Pasarbo, yaitu sejuta anggrek. Nah, jadi memang nanti ke depannya khususnya RW 8 dengan waktu yang singkat ini kami selalu berkolaborasi kerjasama baik dengan ibu-ibu PKK maupun Pak LMK dengan para ketua RT termasuk jajarannya, termasuk pengurus juga. Kita menyiapkan dari mulai sarana dan prasarana, khususnya bibit anggreknya sendiri gitu kan. Nah, kita memang awalnya sedikit agak kesulitan, tapi dengan waktu yang ada saya anjang sana atau mungkin silaturahim ke pengusaha-pengusaha
anggrek maupun juga muter ke masing-masing RT. Memang ada beberapa warga yang sudah aktif, tapi belum keseluruhannya. Nanti ke depannya dengan waktu yang ada kita maksimalkan untuk ikon Pasar Rebo ini, yaitu Kampung Sejuta Anggrek. Insya Allah kita nanti akan merencanakan, akan planning untuk membuat kebun anggrek induk. Nanti di kebun anggrek induk tersebut nanti kita dari mulai penyiapan bibit, nanti prosesnya mungkin sudah remaja, dewasa sampai berbunga. Nanti akan kita latihkan juga. Nah, dari kader-kader masing-masing RT yang kita latihkan di sana nanti akan menularkan atau mungkin meneruskan kepada warganya, sehingga kedepannya bukan hanya satu tempat aja, bukan hanya satu induk saja. Nanti tiap RT diharapkan minimal satu rumah sudah ada anggrek gitu ya, walaupun mungkin masih terbatas sifatnya. Nah, sekali lagi juga kami terima kasih kepada seluruh ketua RT termasuk PKK, KLMK RW 08, sehingga untuk kegiatan hari ini penilaian dapat berjalan dengan lancar, walaupun mungkin masih banyak kekurangan. Insya Allah ke depan dengan adanya penilaian ini memotivasi kami untuk mensukseskan Pasar Rebo menjadi Kampung Sejuta Anggrek. Demikian yang saya sampaikan. Kalau misalkan dari Ibu PKK sendiri, jenis tanaman anggrek di sini tuh ada berapa jenis dan berapa jumlahnya ya Bu ya? Kalau untuk anggrek di sini kurang lebih ada 30 kali 50. Untuk nama jenis anggrek sendiri ada anggrek bulan. Terus yang baru ditahu itu aja anggrek bulan. Yang lain masih tropis. Karena anggrek kalau menurut yang sudah mahir atau mungkin dari mulai yang mengerti, anggrek itu ada memang dua jenis khususnya. Yang ada yang sifatnya kayak seperti anggrek bulan ini. Ini dia tidak bisa langsung kena sinar matahari dan juga tidak bisa langsung kena air hujan. Nah, dia harus telaten untuk melihara. Nah, kalau yang jenis tropis ini nggak masalah, dia kena sinar matahari langsung maupun kena air hujan gitu kan. Nah, kalau yang anggrek bulan ini bermuganya juga agak lama prosesnya, bisa setahun sekali. Kalau yang tropis ini bisa dalam setahun bisa 2 atau 3 kali berbunga. Seperti itu yang saya pelajari. Oke. Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini apa saja ya Pak ya? Baik ya, unsur-unsur yang kami libatkan yang jelas kita kalau untuk ke warga kita tendensi atau kita atensi para ketua RT, dan kami juga kolaborasi langsung ada Pak LMK termasuk Ibu PKK dari mulai Poktan 1 sampai 4 juga aktif, termasuk kader-kadernya ya kita berdayakan. Makanya kedepannya insya Allah dengan mungkin yang sekarang diadakan penilaian, ya mungkin kalau kedepannya lagi ada penilaian kita lebih siap lagi ya, demikian. Yang terakhir Pak, untuk harapan kedepannya nih Pak setelah mengikuti kegiatan ini tuh untuk di wilayah RW 09 sendiri tuh seperti apa? 08. 08, mohon maaf. Baik ya, harapan kami ya, kami selaku warga khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pasar Rebo, untuk kegiatan lomba atau festival ini bukan hanya kita mengacu karena penilaian aja. Jadi kedepannya harapan kami dengan adanya festival anggrek ini memotivasi kita dan mensukseskan agar Pasar Rebo punya ikon tersendiri, yaitu tanaman anggrek. Sehingga mungkin ada kunjungan atau mungkin ada tamu-tamu baik mungkin dari
kantor wali kota atau mungkin dari manapun, termasuk kami karena ini masih di wilayah komplek militer, insya Allah jadi ikon juga, jadi bisa jadi cenderamata istilahnya untuk kenang-kenangan, jadi bukan hanya berupa benda mati saja gitu. Demikian. Baik, itu sekiannya ya Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Linda Dwi Jayanti dari KTPR Media. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Estes Rifai, Ketua RW 10 Kalisari. Oke, saya ada sedikit pertanyaan mengenai kegiatan hari ini, mengenai persiapan untuk kegiatan penilaian rumah anggrek rukun RW 010 seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kami dari warga RW 10 begitu menerima surat dari Bapak Camat, langsung merespon dan kami rapatkan dengan pengurus RT yang ada, dan alhamdulillah RT mendukung kegiatan ini. Jadi kami langsung mencari lokasi, kebetulan lokasinya di RT 13 ya, di RW 10. Lalu kami melakukan persiapan sarana yang ada seperti tempat-tempat ini anggrek sendiri. Kemudian ini membagi lokasi area taman ini, masing-masing RT punya lokasi sendiri. Lalu mereka menggarapnya dan alhamdulillah sangat bagus berjalan dengan baik. Oke. Lalu unsur apa saja Pak yang Bapak libatkan untuk kegiatan penilaian rumah anggrek hari ini? Ya, yang kami libatkan ini sebelumnya anggrek ini adalah program daripada PKK daripada RW 10 ini. Jadi seluruh anggota PKK di RW 10 ini aktif ya, mengurus, mempersiapkannya, termasuk nanti juga melakukan pemeliharaan ke depan. Ini akan dipelihara oleh PKK RW 10 Kalisari ini. Oke, berarti ini khusus ibu-ibu PKK Kalisari ya, RW 10 ya Pak? Ibu-ibu PKK. Berapa banyak kira-kira tanaman anggrek yang ada di RW 10 ini Pak? Anggrek di RW 10 ini di sini kurang lebih 115. Kemudian ada di titik fokus ada warga kita dari RT 12 juga memiliki kurang lebih 150-an, dan total di seluruh warga itu 905 anggrek yang ada di RW 10 ini. 905 anggrek ya Pak ya? Oke. Yang terakhir Pak, harapan dari RW 10 nih Pak untuk mengikuti kegiatan penilaian rumah anggrek ini ke depannya seperti apa? Ya, harapan kita ke depan ya, anggrek ini sesuai dengan arahan Pak Camat, kita akan selalu mendukung program sejuta anggrek yang dicanangkan oleh Pak Camat. Nah, ke depan kita di sini akan melakukan pembibitan anggrek ya. Di sini di samping nantinya warga ini kita wajibkan seluruh rumah memiliki minimum 2 anggrek. Tapi harapannya nanti warga yang belum punya rumah, belum punya anggrek ini membeli anggreknya di taman PKK anggrek di sini, karena kita akan melakukan pembibitan anggrek itu sendiri di sini. Oke, berarti minimal satu rumah itu 2 anggrek ya Pak ya? Anggrek kita. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sekian. Saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Kalisari, tepatnya di Kelurahan Kalisari. Saat ini sedang berada di samping saya dengan Bapak Lurah Kelurahan Kalisari, dengan Bapak Tarmiji. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Oke. Ada sedikit pertanyaan mengenai kegiatan hari ini. Ya. Sekiranya persiapan apa saja dari Bapak Lurah untuk kegiatan penilaian rumah anggrek khusus di Kelurahan Kalisari ini Pak? Untuk Kelurahan Kalisari, memang kita di sini ada 10 RW, semuanya juga mengikuti. Tentunya RW, RT sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Memang persiapan kita walaupun mendadak, tapi kita tetap siap. Terutama di kantor kita sendiri, kita juga ada persiapan. Dari 10 RW, memang kita mengikuti semua untuk kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Camat. Oke. Kalau untuk apresiasinya untuk para peserta itu, kalau boleh tahu dalam bentuk apa Pak sekiranya? Apresiasi untuk di RW mungkin kita ya akan saya kasih piala nantinya untuk juara 1 sampai juara harapan 1. Berarti berupa piala ya Pak ya? Berupa piala, betul.
pesan dan kesan dalam kegiatan hari ini Pak untuk kedepannya khususnya di wilayah Kalisari? Untuk kesan-pesannya memang kita kegiatannya juga sangat kita harapkan karena kita biar punya ikon sendiri. Kebetulan pencanangan ini juga Pak Camat memang bersama dengan saya sampai kita nyari lahan untuk pembibitan, untuk dibuat lab, untuk nantinya juga masyarakat bukan hanya untuk Kalisari, tapi untuk sekecamatan Kramat Jati. Kebetulan kita ada lahan di RW 010 di belakang GOR, itu ada 4.700. Pak Camat sudah buat surat ke Provinsi DKI Jakarta, kita pinjam lahan untuk pembibitan ini. Kalau untuk Kalisari sendiri Pak, kan kalau Pak Camat itu meminta minimal 1 rumah 1 anggrek untuk di rumah Kecamatan Pasar Rebo ya Pak di wilayah itu. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa untuk di wilayah Kelurahan Kalisari ini? Dari Kelurahan Kalisari kita juga sudah sampaikan melalui RW, RT, LMK, tentunya ada FKDM, ada Jumanti, ada PKK. Memang kita rencana Pak Camat dan saya juga akan mencanangkan bukan hanya 1 rumah 1 anggrek tadinya. Jadi 1 orang 1 anggrek. Kalau di rumah itu ada 4 orang berarti 4 anggrek yang ada di rumahnya masing-masing. Berarti beda ya dengan ituannya Pak Camat ya Pak ya. Jadi untuk di wilayah Kalisari sendiri 1 orang 1 kepala atau 1 kepala ya Pak ya? 1 kepala. Jadi 1 anggrek ya Pak ya? 1 anggrek. Untuk misalkan dalam pembeliannya itu apa diarahkan bisa beli di wilayah Kalisari di ibu-ibu PKK-nya sendiri atau seperti apa Pak? Kebetulan kita belum punya pembibitan, jadi selama ini kalau ada RW yang mau cari anggrek, ya kita bantu untuk pencarian anggreknya. Gitu. Kemarin juga ada di RW 04 kita bantu, di RW 02 kita bantu. Gitu. Jadi memang kita belum punya pembibitan sendiri. Kalau nanti kita sudah punya pembibitan yang di lahan itu mungkin ya akan kita jual. Gitu. Kita akan berarti kedepannya itu jangka panjangnya tanaman anggrek ini akan diproduksi ya Pak ya? Iya. Kebetulan kita punya lahan sendiri kan, ada di Kalisari, walaupun untuk program Pak Camat, nanti kalau sudah banyak ya akan kita biar ada daya ekonominya juga untuk masyarakat. Yang terakhir Pak, harapan Bapak sebagai Bapak Lurah Kalisari seperti apa dalam program Pak Camat Kampung Sejuta Anggreknya ini Pak? Harapan saya di Kalisari ini memang agar masyarakat untuk punya ikon sendiri. Karena kita ambil contoh di Kramat Jati punya ikon sendiri. Kita sendiri juga punya di sini. Walaupun kita ini di Pasar Rebo, kita memang tanaman hias, tapi Pak Camat fokus untuk anggrek. Mungkin itu saja ya Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.